Everyone still happy today? Yes, of course. Now back again with Teacher Roida. We are going to study religion, but before that we want to pray. For your hand, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for your blessing. We say thank you for everything that you have done in our life. Father in heaven, we are going to study religion. Please help us to understand our lesson today well. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we always pray to you. Amen. Okay, everyone, let's prepare your religion book. We are going to start our lesson. Oke, Mak Level, semuanya sudah siapkan buku religiannya? Oke, sekarang kita perhatikan ya pembelajaran kita hari ini masih tetap berbicara tentang hidup damai dengan sesama dari pembelajaran kita yang ke-9. Oke, Teacher Reda berharap pembelajaran kita hari ini kamu dapat untuk memahami cara menjaga kerukunan dengan sesama di lingkungan. Oke, lalu yang kedua, kamu dapat untuk menerapkan sikap mengampuni dan memaafkan. Oke, sekarang perhatikan ya, kita akan belajar kita hari ini. Oke, perhatikan gambar berikut. Siapa yang pernah mengalami seperti ini? Oke, ini adalah salah satu contoh sikap hidup tidak damai atau tidak rukun. Ya, perhatikan. Ini adalah perbuatan bullying. Apa itu bullying, teacher? Oke, bullying merupakan contoh kehidupan yang menunjukkan hidup tidak damai dengan sesama. Mengapa? Karena bullying adalah tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan, atau mengintimidasi orang lain. Oke, kamu pernah mengalami seperti ini? Diejek teman kamu? Disakiti teman? Dilukai teman kamu? Pernah? Oke, perhatikan. Bullying itu membuat orang lain menderita. Ketika kamu pernah melakukan seperti ini kepada teman kamu, itu tandanya kamu sudah menyakiti teman kamu. Oke? Itu adalah contoh perbuatan yang tidak baik. Oke? Bullying adalah tindakan yang tidak Tuhan senangi. Karena itu dapat melukai orang lain. Teacher Reda percaya anak-anak teacher yang di Mak Level tidak pernah melakukan sikap seperti ini ya. Oke, ketika kamu dilukai teman kamu, ketika kamu disakiti teman kamu, apa yang harus kamu lakukan? Oke, kita akan belajar. Ketika kamu dilakukan teman kamu kekerasan, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Hari ini kita akan tokoh Alkitab. Oke, kita belajar dari Esau dan Yakub dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Oke, siapa itu teacher Esau dan Yakub? Oke, Esau dan Yakub adalah anak kembar. Esau dan Yakub itu adalah anak dari Ishak dan Ribka. Oke, apa yang kita pelajari dari topik ini? Kita akan melihat bagaimana tindakan daripada Esau, oke, ataupun tindak sikap daripada Yakub. Oke, Yakub mendapatkan berkat kesulungan dengan cara yang tidak baik, ya, atau Yakub mendapatkan berkat kesulungan dengan cara yang licik. Oke, siapa pernah di sini berbuat curang kepada temannya untuk mendapatkan sesuatu dia melakukan curang? Itu sikap yang tidak baik. Oke, kita akan lihat ceritanya ya. Perhatikan. Oke, yang pertama perhatikan pada saat itu, oke, Ishak sudah mulai tua, jadi matanya sudah mulai rabun, dia nggak bisa lagi melihat jelas siapa itu Esau, siapa itu Yakub. Tapi dia tahu suaranya, karena dia sudah mulai tua, dia ingin memberikan berkat kepada anak kesulungannya itu. Siapa anak sulung? Masih ingat anak sulung? Anak sulung itu adalah artinya anak yang paling besar, oke, anak tertua itu sulung. Esau adalah anak yang tertua atau kakak daripada Yakub. Oke. Esau ini dia suka berburu, sedangkan Yakub itu suka memasak. Jadi, kalau Esau suka pergi ke hutan ya, sedangkan Yakub dia suka tinggal di rumah. Suatu ketika ayahnya ingin memberikan berkat, ternyata ibunya mendengar apakah perkataan atau perbincangan antara ayah dan Esau. Kenapa? Yakub itu mencintai ibunya Ribka juga. Ribka sangat mencintai anaknya itu yang bernama Yakub. Sehingga dia memberitahukan apa rencana ayahnya. Dia tidak ingin kalau berkat kesulungan itu diberikan kepada Esau, tapi dia ingin berkat kesulungan itu diberikan kepada Yakub. Sehingga dia mengatakan kepada Yakub, "Yakub, sinilah sayangku. Tadi aku mendengarkan perkataan ayahmu. Ayahmu mau memberikan untuk berkat
kesulungan kepada kakakmu. Sekarang kamu harus segera memasak makanan yang permintaan daripada ayahmu. Dia menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Sebenarnya Esaunya, "Ma, tidak mungkin saya menyamar sebagai kakak. Kakak kan berbulu sedangkan saya tidak." Tapi ibunya justru mengajari anaknya supaya dia menyamar, supaya dia berbohong. Dia taat kepada perintah ibunya yang tidak baik. Harusnya apa yang harus dilakukan Esau? Harusnya sebenarnya Yakub itu dia berani berkata tidak ya untuk hal yang tidak baik. Oke, tapi dia taat. Dia mau mendengarkan perkataan ibunya meskipun apa yang dikatakan ibunya salah. Sehingga dia masak cepat-cepat dan dia memberikan kepada ayahnya. Ketika dia masuk ke kamar ayahnya, dia katakan, "Tok tok 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 tok." Lalu Yakub masuk. Oke, Yakub masuk membawa makanan dan dia mengaku sebagai Esau kepada Ishak. Ishak pun mulai meraba. Oh, dia pegang tangan anaknya. Ternyata anaknya berbulu. Itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah Esau. Padahal ternyata itu bukan Esau, tapi Yakub. Oke. Nah, yang berikutnya kita perhatikan. Tidak lama kemudian ternyata Esau sudah capek dan dia sudah memasak makanan kesukaan ayahnya dan dia memasaknya memberikan kepada ibunya dan Yakub yang menyamar tadi sudah keluar. Setibanya di kamar apa yang dikatakan ayahnya? "Esaukah engkau? Aku sudah memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub." Akhirnya ketika Esau mendengarkan bahwa berkat itu sudah diberikan kepada adiknya, Esau menjadi marah. Dia menjadi benci kepada adiknya yang bernama Yakub. Dia ingin membunuh adiknya itu. Dia marah karena adiknya sudah menipu dia. Tapi hal itu terdengar lagi oleh mamanya. Lalu mamanya menyuruh Yakub untuk melarikan diri. Akhirnya Yakub melarikan diri dan mereka berpisah sampai lama. Mereka tidak bertemu, mereka berpisah ya. Tetapi setelah mereka tua, mereka ingin pulang ke kampung halaman mereka. Yakub merasa takut, tapi dia mau meminta maaf kepada kakaknya dan ternyata Esau yang tadinya marah, dia mau memaafkan adiknya. Oke, I forgive you. Apakah kamu mau sama seperti Esau? Ketika kamu disakiti, ketika kamu dilukai, kamu mau memaafkannya? Ya, itu adalah contoh sikap mau melakukan ajaran yang Tuhan. Perhatikan, ajaran Tuhan Yesus tentang mengasihi musuh. Perhatikan ya, kamu baca nanti buku kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mengasihi orang yang membenci kita. Siapa itu musuh kita? Musuh kita orang yang membenci, mencaci maki, dan menindas kita. Yesus mengajarkan kita supaya kita mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Dengan mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, kita sudah mau hidup damai dengan sesama. Oke, karena itu belajar untuk hari ini. Jika kamu pernah mengalami sakit hati, kamu belajar untuk mengampuni. Oke, seperti yang Tuhan Yesus ajar. Tugas kita hari ini, kamu buka buku religion kamu, perhatikan di dalam halaman yang ke-10. Kegiatan yang keempat saja ya, tuliskan surat memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu. Tuliskan di notebook kamu dengan rapi ya. Tulis dengan rapi, lalu kirimkan ke Teacher Roida. Thank you ya everyone. God bless you all.